Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 11 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai 27. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah koreksilah diri kita sendiri. Sudah merupakan makanan sehari-hari kalau kita melihat orang bertengkar. Pertengkaran terjadi karena orang mudah untuk menunjuk kesalahan orang lain. Orang lain yang kesalahannya ditunjuk pun membalas dengan cara yang sama. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang dengan tegas dan jelas menegur orang yang suka dan gampang menilai buruk orang lain sebagai orang yang memiliki balok di dalam matanya. Balok itu merupakan gambaran untuk kesalahan atau kekurangan besar dalam diri kita sendiri. Kesalahan dan kekurangan diri sendiri itu tidak kita lihat dan perhatikan. Lalu dengan mudahnya kita melihat dan menilai kesalahan kecil dalam diri orang lain. Yesus kemudian menghardik dengan keras, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu." Di sini Yesus menegaskan bahwa orang wajib melihat dan menilai dirinya sendiri sebelum melihat dan menilai orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kehidupan sosial kita susah untuk menjadi lebih baik karena miskinnya keteladanan. Orang tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Setiap nasihat, setiap ajakan, setiap teguran tidak membawa dampak yang baik karena seringkali kita yang menasehati justru tidak memberikan teladan. Kita perlu melihat kembali bagaimana cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Apakah kita menjadi pribadi yang begitu mudah menunjuk kesalahan orang lain, sementara diri kita tidak pernah atau jarang untuk dikoreksi? Koreksilah terlebih dahulu diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Semoga demikian. Amin.